Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, kita akan melanjutkan materi pelajaran IPA. Kemarin antum sudah mencatat apa itu pengertian materi dan zat dan sifat-sifat dari zat itu sendiri. Sekarang adalah perubahan zat. Perubahan fisis meliputi warna, bau, rasa, kerapatan, titik didih, titik lebur, daya hantar, kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Warna jelas ya, bisa berubah warna, bisa berubah bau, rasa, kerapatan itu semakin kental, titik didih yang semakin cepat mendidih. Jika biasanya antum air misalnya zat cair ya, semakin cepat mendidih ketika ditambah garam. Daya hantar, baik daya hantar listrik ya, atau kemagnetan, kelarutan, dan kekerasan. Sifat kimia meliputi keterbakaran, kestabilan, kereaktifan, dan perkaratan. Jadi ini perubahannya diakibatkan oleh sifat kimia ya. Keterbakaran karena dirubah oleh panas. Perkaratan karena terjadinya korosi. Sekarang adalah adesi dan kohesi. Partikel-partikel zat padat dan partikel-partikel zat cair dapat mengadakan suatu ikatan sehingga terjadi gaya tarik-menarik. Misalnya cat dapat menempel pada kayu besi karena antara partikel-partikel cat dan partikel-partikel kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik. Peristiwa ini disebut dengan adesi. Adesi merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang tidak sejenis. Sedangkan kohesi adalah partikel-partikel yang sejenis dalam zat padat ya, membentuk suatu ikatan yang sangat kuat sehingga membentuk benda padat. Di dalam kayu atau besi terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sehingga membentuk ikatan yang kuat. Demikian juga pada zat cair. Dalam suatu zat cair terjadi ikatan antar molekul zat cair yang membentuk ikatan. Peristiwa ini disebut dengan kohesi. Kohesi itu sendiri adalah merupakan gaya tarik-menarik antara partikel-partikel yang sejenis. Kalau adesi tidak sejenis, kalau kohesi adalah sejenis. Contohnya, cat dapat menempel pada tembok karena adesi antara cat dan tembok lebih besar daripada kohesi dalam cat. Kalau ini adalah tetesan air daun talas. Nah, kita lanjut, ini adalah meniskus. Pada zat-zat cair dituangkan ke dalam tabung, permukaannya akan berbentuk cekun atau cembung. Bentuk permukaan zat cair dalam tabung ini disebut meniskus. Meniskus memiliki dua macam, yaitu meniskus cekung dan meniskus cembung. Permukaan air dalam tabung reaksi berbentuk cekung. Hal ini disebabkan terjadi adesi antara molekul-molekul air dalam tabung dengan molekul-molekul tabung reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa adesi antara molekul-molekul air dengan molekul-molekul dinding tabung lebih besar daripada kohesi molekul-molekul air, sehingga sebagian molekul air tertarik oleh dinding tabung. Nah, selanjutnya adalah air yang berada dalam tabung reaksi yang telah diolesi minyak goreng tidak membasahi dinding tabung. Permukaan air dalam tabung tersebut membentuk meniskus cembung. Hal ini terjadi karena kohesi antar molekul-molekul air lebih besar daripada adesi antar molekul-molekul air dengan molekul-molekul minyak goreng. Sehingga sebagian molekul air terlepas dari dinding tabung. Akibatnya permukaan air membentuk meniskus cembung. Cembung tuh ini ya, jadi ini cekung. Jadi pada pojokan ininya terjadinya meniskus. Selanjutnya adalah kapilaritas. Kapilaritas merupakan peristiwa naiknya zat cair melalui lubang yang sempit atau pipa kapiler. Gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari: naiknya air tanah pada pembuluh kayu, naiknya minyak tanah pada sumbu lampu tempel atau kompor yang masih pakai minyak, meresapnya air dari kamar mandi ke dalam tembok. Biasanya ada tembok yang lembab ya kalau di dekatnya kamar mandi, nah itu. Teresapnya air di badan setelah mandi oleh handuk. Teresapnya air di lantai oleh kain pel. Terserapnya keringat oleh kaos dalam dan sapu tangan. Dan yang terakhir adalah terserapnya air di meja makan oleh kertas tisu. Ini beberapa gejala kapilaritas dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti ini.
Massa jenis. Massa jenis suatu benda merupakan perbandingan antara massa dengan volume benda. Konversi satuan massa jenis dalam satuan SI, massa jenis dinyatakan dalam kilogram per meter. Namun demikian, sauna, massa jenis kadang-kadang dinyatakan dalam gram per sentimeter. Peristiwa sehari-hari yang berkaitan dengan massa jenis yaitu kapal selam, tinta printer, oli untuk mesin, lapisan batu penyusun bumi. Ini ada contoh soal, antum bisa pelajari. Dalam sebuah tangki terdapat bensin yang masanya 15 kg. Jika massa bensin 0,75 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, berapakah volume bensin tersebut? Yang dicari adalah volume, rumusnya M kali P. Ya, jadi M ini kali P. P-nya adalah ini, massa jenis. Nah, ditemukan seperti ini volumenya. Baik, itu aja yang dapat Mualim sampaikan. Untuk tugasnya silahkan antum catat apa yang sudah Mualim jelaskan ya. Mulai dari perubahan zat ini, kemudian ini antum seperti biasa kemarin sudah Mualim kasih tahu gimana caranya mencatat dari video ini, yaitu dengan di pause, dicatat, kemudian di next lagi, di pause, dicatat. Nah, seperti itu ya. Yang antum pause sudah antum dicatat ini semua. Nah, ini juga dicatat, dan ini tidak usah contohnya, dan yang ini silahkan antum catat. Akan Mualim tambahkan nilainya jika antum bisa menggambar ini. Nah, ini kapilaritas juga antum catat beserta gejala kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari beserta gambarnya. Akan Mualim tambahkan nilainya jika antum bisa menggambar seperti ini. Nah, termasuk massa jenis ini antum catat. Juga peristiwa sehari-hari agar antum selalu ingat pada kehidupan sehari-hari. Oh, massa jenis seperti ini, begitu ya. Beserta contoh soal. Baik, itu aja yang dapat Mualim sampaikan. Jika ada pertanyaan silahkan antum japri WA ke Mualim. Untuk tugasnya seperti biasa, setelah antum catat, difoto dan kirimkan via link Google Form yang akan Mualim taruh di bawah video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.